Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hamzah Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Kali ini akan membahas penyesuaian untuk akun beban bayar di muka. Beban bayar di muka adalah pembayaran kas untuk jasa atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Pembayaran di muka atau beban bayar di muka ini biasanya untuk asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, dan aktiva tetap. Beban bayar di muka adalah aset yang akan berubah menjadi beban dengan berlalunya waktu atau karena penggunaan. Ayat penyesuaian yang diperlukan adalah mendebet perkiraan atau akun beban dan mengkredit akun aset. Berikut kita bahas beberapa contoh. Kita mulai dengan supplies atau perlengkapan. Untuk ilustrasi, anggap sebuah perusahaan membeli supplies seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Yang dicatat debit aset supplies 2.500 dan kredit kas atau aset juga kredit atau berkurang 2.500. Pada tanggal 31 Oktober, waktu akan menyiapkan laporan keuangan, dihitung supplies yang masih ada ternyata bernilai 1.000. Dibeli 2.500 masih sisa 1.000, sehingga sudah digunakan 1.500. Maka ayat penyesuaian yang didebet adalah supplies expense atau beban supplies debit bertambah 1.500 dan akun supplies aset berkurang kredit 1.500. Berikut analisis lebih rinci dari pembuatan ayat penyesuaian untuk supplies ini. Analisis dasar. Akun expense supplies bertambah 1.500 dan aset dalam bentuk supplies berkurang 1.500. Yang dalam persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah modal, maka aset dalam bentuk supplies berkurang 1.500 dan modal juga berkurang 1.500. Analisis debit dan kredit, yaitu beban bertambah supplies expense debit 1.500 dan supplies berkurang atau aset berkurang kredit 1.500. Ini penyajian kredit supplies 1.500 dan supplies expense atau beban supplies bertambah 1.500. Contoh selanjutnya adalah untuk asuransi. Kita misalkan perusahaan tanggal 4 Oktober membayar biaya asuransi sebesar 600 untuk pertanggungan selama 1 tahun yang berlaku mulai dari 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya, sehingga dicatat pada tanggal 4 Oktober sebagai aset beban asuransi bayar di muka 600 dan kas kredit 600. Pada tanggal 31 Oktober, perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan. Asuransi bayar di muka 600 sudah expire 50, yaitu 600 dibagi 12, itu masa pertanggungan. Sehingga perlu dicatat dengan mendebet akun beban asuransi 50 dan mengkredit prepaid insurance atau asuransi bayar di muka 50. Dengan analisis yang sama dengan supplies tadi, yaitu bertambahnya beban dan berkurangnya aset. Sehingga
beban kita debit dan aset dalam bentuk asuransi bayar di muka kita kredit. Selanjutnya kita akan bahas depresiasi atau penyusutan aset tetap. Pembelian bangunan, equipment atau peralatan, kendaraan bermotor adalah aset yang bermanfaat untuk beberapa tahun atau untuk jangka panjang, selalu dicatat sebagai aset, tidak dicatat sebagai beban pada saat pembeliannya. Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan dari aset menjadi beban selama umur ekonomis atau selama manfaat dari aset tersebut. Penyusutan bukanlah untuk menilai aset tetap atau untuk melaporkan nilai sesungguhnya dari aset tetap. Penyusutan sesungguhnya adalah konsep pengalokasian, bukan konsep penilaian. Untuk ilustrasi, anggaplah perusahaan menyusutkan peralatan sebesar Rp480 setiap tahun, sehingga Rp40 per bulan. Sehingga beban penyusutan itu dicatat dengan mendebit beban penyusutan 40 dan mengkredit akumulasi penyusutan 40. Akumulasi penyusutan, biarpun bersaldo kredit, dia bukanlah kewajiban, tetapi adalah kontra aset account, yaitu akun pengurang aset. Berikut disajikan analisis lebih rinci. Akun beban penyusutan bertambah, dan akun kontra aset, akumulasi penyusutan juga bertambah. Beban bertambah berarti modal berkurang. Kontra aset bertambah berarti aset berkurang. Sehingga dicatat dalam jurnal beban penyusutan debit 40 dan akumulasi penyusutan kredit 40. Selanjutnya diposting ke akun beban penyusutan di sebelah debit dan akun akumulasi penyusutan di sebelah kredit, dan akun equipment atau aset equipment itu sendiri tidak terpengaruh. Selanjutnya, penyajian dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan atau neraca. Sebagai kontra asset account yang bersaldo kredit, akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang aset yang bersangkutan, sehingga diperoleh selisih antara harga perolehan aset dan akumulasi penyusutan disebut dengan nilai buku. Berikut disajikan ikhtisar akuntansi untuk beban bayar di muka. Contoh beban bayar di muka, asuransi, supplies, iklan, sewa, dan penyusutan. Alasan dibuatnya ayat penyesuaian adalah karena beban bayar di muka dicatat sebagai aset, sedangkan dia sebahagian atau seluruhnya telah menjadi biaya atau telah digunakan. Akun sebelum penyesuaian adalah aset terlalu tinggi dan beban terlalu rendah, sehingga diperlukan ayat penyesuaian debit di beban dan kredit aset atau kontra aset. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.